Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Kita bertemu lagi pada perkuliahan daring untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan pembahasan untuk pertemuan kali ini yaitu basis data agroindustri. Oke, sebelumnya kenapa sih kita harus belajar dengan basis data? Karena semua teknologi informasi itu membutuhkan yang namanya basis data, entah apapun itu. Sampai dengan kita tahu sendiri ya, WhatsApp atau mungkin Telegram, sosial media itu semua juga menggunakan basis data. Gak mungkin kita kok kenal dengan data tersebut, kita kenal dengan nomor tersebut, pasti kan disimpan di handphone kita. Oleh karena itu, teknologi informasi sangat berkaitan dengan apa itu basis data. Oke. Dua gambar tersebut menggambarkan bagaimana sih pentingnya sebuah data ya. Pentingnya sebuah data, kita lihat data itu sebagai dasar ya. Sebagai dasar yang sebelumnya kita pembahasan sebelumnya tentang data itu apa, yaitu sekumpulan karakter ya, tetapi belum mempunyai nilai ya. Jadi ketika ada, mungkin saya contohkan ketika petani ya diperlihatkan data tentang penggunaan smartphone, mungkin petaninya apa sih itu, nah itu kan kayak nggak berguna gitu loh. Tapi beda ketika penggunaan smartphone itu diarahkan ke mungkin mahasiswa atau mungkin ke penjualan smartphone dan sebagainya, pasti itu informasi atau data yang bernilai. Nah, jadinya namanya informasi. Dan makin atas knowledge dan makin atas lagi wisdom. Nah, itu. Jadi data itu sebagai pondasinya, sebagai awalannya. Maka sangat dibutuhkan sekali dalam perkembangan teknologi informasi, yaitu data, karena semua sumbernya itu data ya. Kalau nggak ada data, kita nggak bisa mengambil kesimpulan, keputusan ya kan, karena semuanya itu berdasarkan dengan data. Jadi ketika sekarang kita ngomong apapun itu tidak ada datanya, atau mungkin tidak ada informasinya, berarti kemungkinannya berita itu hoax, gitu. Iya kan? Sekarang no foto no hoax ya kan? No foto hoax ya kan? Jadi ketika buktinya itu foto berarti itu benar, tapi kalau nggak ada fotonya berarti itu hoax ya kan? Nah, seperti itulah. Jadi foto itu sebagai data. Oke, nah ini menggambarkan semuanya ya. Jadi peternakan, perkebunan ya kan, IoT ya, smart analysis, smart planning, smart control, kontrol rumah maksudnya ini, analisis planning dan sebagainya, monitoring, itu berdasarkan dari event dan data. Nah, ya, kebetulan ini sudah disimpan dalam cloud ya. Cloud itu internet maksudnya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan data itu dari social network, dari satelit, kemudian dari statistik, sensor, experimental data dan sebagainya. Oke, nah ini juga salah satu pentingnya data dalam perkembangan agroindustri 4.0. Nah, mungkin sekarang kita sedang melaju ke 5.0 ya. Nah, jadi big data ini mempengaruhi ini smart analysis, planning, smart sensing dan monitoring, akhirnya smart control atau IoT sekarang ya, yang terkenal dengan IoT sebutannya. Nah, jadi ini semua mesin-mesinnya ini tuh digerakkan melalui smartphone kita, atau mungkin ada alat tersendiri ya yang terhubung dengan alat tersebut. Jadi kita bisa menggerakkan atau mengoperasikan lebih fleksibel ya kan, lebih enak. Nah, dan intinya ya lebih cepat ya, itu. Efektif, efisien. Oke. Nah,
sebelum kita belajar lebih jauh ya, kita pasti akan mendefinisikan dulu definisi dari basis data atau pengertian dari basis data itu sendiri. Basis ya itu markas atau gudang atau tempat berkumpul. Sedangkan data ya representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, mahasiswa, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Ya, jadi yang saya tadi bilang ya, data itu adalah sekumpulan karakter yang belum bernilai. Ketika dia bernilai maka dia akan menjadi informasi. Jadi basis data yaitu kumpulan data yang saling berhubungan atau memiliki relasi, atau kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil dan ditemukan secara cepat ya. Oke. Kemudian manfaat basis data. Manfaat basis data itu yang pertama jelas ya, kecepatan dan kemudahan. Jadi ketika kita mau mencari sesuatu, misalnya data mahasiswa, kita hanya klik button mahasiswa, atau mungkin dalam database-nya nanti kita namanya adalah query. Perintahnya itu select bintang from gitu. Itu kalau di informatika. Itu belajar tentang query-nya ini. Tapi kalau mahasiswa PPA mungkin dari programmingnya sudah ada fitur atau mungkin button tersendiri ya. Yang ini untuk searching mahasiswa. Tinggal diklik aja, kemudian bisa search by name atau mungkin search by nama. Gitu. Dan efisiensi ruang penyimpanan space ya, jelas ya. Dulu kita menyimpan dalam bentuk CD ya kan, kemudian bisa dalam bentuk kertas, buku dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya basis data ini kita hanya perlu menyimpan yang sekarang bisa cloud ya, di internet, bisa menggunakan hard disk ya yang jauh ya, untuk ukurannya itu sekarang udah sampai tera ya kan. Jadi sangat-sangat menekan ruang penyimpanan. Kita tahu sendiri ya, juga di perpustakaan kita itu kan masih banyak kertas-kertas ya kan, masih banyak buku. Nantinya itu akan berbasis digital semua, e-book semua itu. Kemudian yang ketiga, keakuratan atau akurasi ya, jelas ketika kita tadi kita cari mahasiswa yang bernama Afif, kita nanti searching langsung Afif atau mungkin NPM atau NIM-nya berapa, itu langsung ketemu. Jadi ini kata kuncinya adalah keunikan. Jadi NIM itu kan unik ya, nggak ada yang sama ya kan, sebagai primary key maksudnya. Jadi ketika ada nama yang sama tetapi jelas NIM-nya itu berbeda, ketika kita mencari dengan keywordnya NIM, NIM-nya 10, 65 atau berapa, itu langsung ketemu data-datanya gitu. Jadi lebih akurat. Kemudian ketersediaan atau availability, jelas ya. Jadi kita bisa memilih ya kapan saja, di mana saja ya kan. Yang penting asal terhubung dengan internet, atau mungkin kalau dia berbentuk offline ya sebenarnya yang penting sudah ada di dalam penyimpanannya di aplikasi tersebut gitu. Jadi ketika kita mencari ya langsung ada ya kan. Kalau masih berbentuk dengan paper kan, itu kan kita harus mencari, kemudian mungkin raknya di bagian mana. Ya sama kita ketika mencari sebuah buku di perpustakaan kan, kita pertama searching dulu kan, kemudian letaknya di mana, kemudian di rak nomor berapa, itu kan ada aturannya semua, sudah diatur lah sama pegawai perpusnya gitu ya. Nah kemudian yang kelima, kelengkapan ya, jelas lebih lengkap ya, lebih lengkap biasanya. Kemudian lengkap tidaknya data dalam sebuah database bersifat relatif ya, ini tergantung dari si yang input ya, input datanya lengkap atau tidak, atau mungkin hanya nama dan email ya kan atau mungkin hanya nama dan NIM, atau nama orang tua, alamatnya di mana, itu kan tergantung dari yang inputin datanya gitu. Kemudian keamanan security-nya ya, ini juga sebenarnya relatif kalau menurut saya ya. Kalau dibilang lebih aman, sedikit lebih aman ya daripada yang berbentuk hard ya, karena hard itu banyak bencananya ya, seperti mungkin kebanjiran, kemudian
basah karena percikan hujan atau mungkin percikan air dan sebagainya jadi kotor, itu kan jadi dimakan rayap, itu kan banyak banget ya. Kalau di komputer paling ya dihack itu. Yang pertama dihack, kemudian kalau dia dalam offline ya jelas komputernya rusak ya udah. Tapi kalau dia dalam cloud ya itu paling itu hack ya, karena kena hack itulah. Kemudian yang ketujuh, kebersamaan pengguna atau shareability. Jadi ketika itu data di online kan atau mungkin offline, itu kan kita bisa dibagikan ke teman kita ya, bisa melalui jaringan intranet itu bisa saja. Oke, kemudian lah ini beberapa tools basis data ya, yang mungkin yang paling terkenal ya, ini MongoDB, ini cukup terkenal, ini MongoDB, kemudian Oracle, SQLite, MySQL. Nah, kalau anak-anak informatika lebih ke MySQL sama Oracle ini. Mongo juga ada, MariaDB juga ada. Ada nggak MariaDB ini? Ada biasanya ya. Ini beberapa tools atau aplikasi basis data ya yang sering digunakan. Kalau bawaan Microsoft itu Microsoft Access ya. Nah, itu biasanya juga bisa dibuat sebagai database. Nah, ketika berbicara dengan data, pasti kita sekarang berbicara dengan big data ya kan. Big berarti besar ya, berarti data yang sangat besar. Nah, skema data, fakta big data, skema data itu mencatat pengiriman data. YouTube, lihat durasinya. Kemudian email ada berapa, SMS ada berapa, Twitter ada berapa, dan sebagainya ya. Nah, lihat situs baru 140.000 website per hari ya kan. Website baru atau website lama per hari itu banyak kan. Nah, 9.000 artikel diunggah di Wikipedia. Di Facebook 360 juta foto diunggah di seluruh dunia gitu. Kemudian ya ini manfaat big data ya sekarang ya. Nah, kita tahu di bidang agroindustri, agrikultur, farming ya, itu sangat-sangat dibutuhkan, terutama suhu udara, kelembaban, kemudian curah hujannya, nanti prediksi seperti apa prediksinya, atau hujan atau tidak ya, itu kan akan mengaruhi jenis tanaman juga. Kemudian ketika petani mau melakukan mungkin ya bibit atau mungkin manja dan sebagainya kan, waduh kalau nanti hujan gimana ya, itu kan jadi bahan pertimbangan tersendiri gitu. Oke, kemudian ini karakteristik big data itu ada 5V ya. 5V kayak nama artis ya. 5V ya, velocity, volume, variety, veracity, dan value ya. Jadi ada 5V ini ya. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Oke, pertama volume ya. Nah, jadi volume berarti jumlah ya, berarti sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya ini ya kan, feed Twitter, feed Instagram, itu kan nggak teratur itu ya kan ya. Arus data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte per detiknya. Bayangkan, terabyte, giga, tera, penta, exaus, banyak lagi. Kemudian selanjutnya velocity ya, data ini data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga. Sejak era cloud storage dan cloud computing berkembang beberapa tahun terakhir ini, pengguna internet sudah merasakan fasilitas kecepatan akses data ini. Salah satu antara lain adalah sistem operasi online berbasis Microsoft Silverlight, aplikasi perkantoran Office ya, yang kita bisa dibuka secara web langsung ya kan, seperti 365, kemudian Dropbox, GitDrive ya kan. Nah, itu. Nih, coba ini perancang Draw.io, dan masih banyak lagi. Jadi ketika kita buat itu langsung di dalamnya itu loh. Pas saat kita buka ya, kita buat di situ di saat itu juga gitu. Namanya velocity ya, karena kecepatannya sangat cepat. Kemudian variasi ya, beragam. Variety itu varietas ya, beragam jenis file baik struktur maupun struktur.
Analisis terhadap data yang terstruktur akan menggunakan algoritma, ya kan, agar bisa memisah atau memilah-milih filter, ya, mana teks gambar, mana suara, dan mana video, mana yang ukurannya segini, mana yang ukurannya besar. Nah, itu kan nanti ada algoritma tersendiri itu. Dan biasanya apalagi kalau berbicara tentang security, di dalam file gambar itu ada file teksnya. Itu untuk komunikasi tingkat atas, ya, mungkin pejabat BIN dan sebagainya, itu sudah seperti itu. Jadi kayak ada semacam sisipan, biasanya kode-kode rahasia di situ. Kemudian yang keempat, value atau nilainya, ya. Maksudnya adalah seberapa bernilainya atau bermaknanya data tersebut. Contohnya biodata karyawan, kemudian apalagi nih, data medik, ya, medis maksudnya. Itu kan sangat bernilai itu, ya kan. Belum kasus-kasus, ya kan, seperti korupsi, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini data yang tidak memiliki nilai di kasus manapun tidak akan terfilter di sistem aplikasi analisis big data, ya kan. Jadi ya seberapa penting nilainya itu. Kalau nggak nilai, ya berarti nggak bakal dicari, ya kan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu veracity atau kejujuran. Jadi karakter veracity mengarah kepada bahwa seberapa akurat sih dan dapat dipercaya suatu data. Nah, kita tahu, ya, banyak data yang telah dirubah, dimodif. Makanya sekarang istilah forensik data itu sangat diperlukan sekali. Jadi sebenarnya ini dapat dibuktikan dengan namanya integritas file, ya, integritas file, integritas data, integritas data itu bisa menggunakan dengan istilah hashing. Jadi setiap data itu mempunyai hashing tersendiri. Hashing ini banyak, ada SH1, SH25, 6 RSA, kemudian MD5. Itu banyak sekali. Jadi ketika kita nulis di notepad, ya, A saja dengan spasi itu sudah beda nilai hashnya gitu. Jadi namanya integritas, untuk membutuhkan integritas data. Jadi kadang kalau kita download terutama file-file yang besar itu ada integritas datanya, ya, ada dicantumkan nilai hashingnya itu gitu. Itu namanya enkripsi, ya. Nanti bisa dekripsi. Banyak itu fasilitas di internet. Ini big data tools, ya. Itu. Jadi big data tools itu ada data storage dan processing, data analysis, data warehouse, messaging system, ya kan, real time processing, NoSQL database. Itu logo-logo toolsnya. Nanti bisa dicoba sendiri, ya. Mengutip informasi dari techinasia.com, berikut ini sedikit rangkuman contoh pemanfaatan big data di Indonesia yang dipresentasikan pada konferensi Big Data Week Indonesia pada tahun 2015 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Yang pertama yaitu sistem informasi pertanian. Ini contohnya Regi Wahyu, ya, dia sebuah perusahaan analisis big data merekrut sejumlah mahasiswa berbakat dari Universitas Pajajaran untuk melakukan riset di sebuah area persawahan di Jawa Barat. Informasi yang didapatkan dari riset tersebut dikumpulkan menjadi sebuah big data, yang bisa didapatkan para petani untuk meningkatkan produksi panen, prediksi waktu yang tepat untuk bercocok tanam, dan lainnya, ya kan. Jadi yang tadi kita bilang, ya, kita mengambil semisal ini sawah, ya, sampling, ya, kemudian kan itu kan mesti sawahnya ada yang mungkin airnya banyak, ada yang kaburnya banyak, ya kan. Jadi yang tanahnya agak tidak kurang bagus lah, itu belum curah hujan, kemudian suhu kelembaban. Itu yang didapatkan oleh sensor-sensor, ya kan. Sensor bisa kamera, bisa sensor suhu dan sebagainya. Itu nanti masuk ke dalam sebuah data storage, ya, atau penyimpanan data, kemudian nanti diolah lagi. Akhirnya ada conclusionnya, ya, atau kesimpulannya, ya. Jadi
Intinya itu hari ini bisa nggak sih untuk bercocok tanam gitu, conclusionnya. Jadi kayak ada sebuah kebijakan ya, keputusan itu by system namanya. Kemudian sistem informasi perpajakan, nah ini dari Dirjen Pajak ya, jadi masih dalam tahap pengembangan. Dengan analisis big data ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jadi mungkin masih banyak keluarga atau mungkin teman-teman yang nggak laporan pajak, maka nanti dikumpulkan yang nggak laporan pajak lah, itu nanti dilihat alasannya apa ya kan. Jadi dalam demo presentasinya, Kepala Dirjen Pajak saat itu menampilkan visualisasi yang detail seperti analisis silsilah keluarga, jenis dan berkekayaannya, serta jenis pajak dan status pembayaran pajak. Nah, itu. Jadi nanti didetailkan lagi kok kenapa dia nggak bayar pajak, alasannya apa, atau mungkin nggak bisa laporan, atau mungkin nggak ada waktu, atau mungkin memang nggak mau laporan. Nah, nanti muncul lagi lah nanti ada solusinya. Solusinya ketika dia males setoran pajak itu gimana, atau mungkin ada punishmentnya apa, atau mungkin nanti ada petugas datang ke rumahnya, atau mungkin minta PIN untuk mencarikan nomor HP-nya atau apa, kemudian dihubungi, bisa ditelepon dan sebagainya, itu kan bisa. Jadi itu semua kan berdasarkan dari data ya kan. Itu kan yang bayar pajak kan seluruh Indonesia kan banyak banget itu, jadi namanya big data, banyak banget. Itu kan belum diolah. Nah, kita diolah yang sesuai dengan keinginan. Contohnya ya tadi yang belum bayar pajak siapa saja, kan banyak banget itu, masih banyak banget lah. Itu nanti diklasifikasi lagi, yang di Jakarta, yang di Cilacap, yang di Purbalingga, itu kan banyak nanti. Kemudian yang pajak itu ada S, ada SS dan sebagainya lah ya. Kalau yang saya mungkin SS sama S mungkin ya. Jadi yang 0 rupiah pajaknya, asal yang penting tertib pajak aja, laporan pajak SPT, pajak tahunan. Kemudian yang ketiga sistem informasi bencana. Ini namanya Quick Disaster, merupakan aplikasi untuk Google Glass yang akan membantu pengguna saat dan setelah terjadi bencana. Misalnya saat terjadi gempa, Google Glass akan memberitahukan informasi tentang apa saja yang perlu dilakukan pengguna, lalu memberikan rekomendasi jalur-jalur evakuasi setelah bencana terjadi. Aplikasi ini dikembangkan oleh seorang peneliti dari UGM bernama Daniel Oscar Baskoro. Nanti mungkin teman-teman bisa ini menggunakan ini untuk bencana di Cilacap, kan mungkin Cilacap sering gempa juga ya, takutnya nanti mungkin ada tsunami dan sebagainya, banjir ya kan. Jadi kayak mengklasifikasikan mana sih yang rawan banjir, mana yang rawan gempa, nanti jalur evakuasinya seperti apa, atau mungkin nanti harus lari kemana. Itu di aplikasinya ada semua. Bagus ini, mitigasi bencana namanya. Kemudian yang keempat, sistem informasi kesehatan. Nah, ini masih dari UGM, seorang peneliti sektor kesehatan bernama Anis Fuad menjelaskan bahwa klinik dan rumah sakit di Indonesia masih menggunakan aplikasi sendiri untuk mencatat data pasien. Nah, data yang dikirim ke dinas kesehatan pun masih minim dan kurang lengkap. Dan pemanfaatan analisis big data untuk sektor kesehatan akan meningkatkan akurasi prediksi penyakit dan tingkat kesehatan penduduk di seluruh tanah air secara terpusat. Nah, sekarang, ini yang saat ini masalah tersebut perlahan ditindaklanjuti dengan mulai dibangunnya database pada sistem BPJS online ya. Emang ya BPJS online ini sekarang jadi kita terekam semua ya, kita pernah berobat di mana ya kan, fase satunya di mana, kemudian pernah mengalami penyakit apa saja, itu kan di BPJS-nya ada semua. Perlahan, masih perlahan, dan saya yakin pasti masih banyak kekurangan dari BPJS. Mungkin yang nggak bayar nanti seperti apa, kemudiannya sudah iuran nanti mau diambil lagi gimana. Masih banyak lagi lah. Ya begitulah mental Indonesia. Kalau kita semua berbasis digital, ya mungkin orang-orang tua, orang-orang yang menolak akan perkembangan teknologi itu ya mau nggak mau nanti tersingkirkan ya kan. Sekarang kita
saya aja kemarin ya buat akta itu hanya upload kemudian langsung dikirim cetak mandiri. Sekarang kita buat apa-apa itu harusnya lebih cepat ya, karena udah ada formnya, kita hanya mengisi itu, yang ngisi petugasnya. Jadi harusnya nggak sampai 10 menit itu harusnya udah selesai. Jadi udah nggak ada orang nulis tangan kayak gini, tunggu udah nggak ada, jarang lah. Saya menurut itu jarang. Saya buat KK 5 menit, buat akte cuma 2 menit itu langsung ada notifnya gitu. Nggak tahu lah di Cilacap, di Purbalingga ada Dukcapil Optima namanya. Jadi untuk pembuatan akte itu langsung upload aja, upload kayak bukti kelahirannya, kemudian saksi-saksinya, KTP-nya di-upload aja. Mungkin masalah security ya, balik lagi masalah security ini yang memang agak masih rendah ya di Indonesia ya, karena kita sering banget dikabari terutama di media TV ya, itu data ini bocor, data itu bocor dan sebagainya lah. Jadi kadang kita mau memberikan data kita ke pemerintah pun kita agak was-was ya, ya kan, apalagi yang notabene itu kayak bukan dari pemerintah itu loh. Memang kadang memang swasta juga bagus ya, tetapi ya nggak menjamin juga sih sebagus-bagusnya sistem security-nya itu pasti bisa dijebol itu, karena pasti ada bugnya. Nah itu bagian bug hunter yang nanti mencarinya. Dan yang nomor 5 sistem informasi bahasa ya. Ya ini dari UI mengatakan bahwa kita bisa mengklasifikasi jutaan kata-kata dalam bahasa Indonesia menggunakan big data. Selain itu juga bisa digunakan untuk melakukan pemetaan kalimat sebagai pendukung aplikasi penerjemah bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Jadi si peneliti dari UI ini ya ada big data jelas ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia. Wah itu dalam Facebook, dalam Twitter, Instagram itu kan banyak sekali kata-kata ya, kata-kata baru kan. Itu jadi di klasifikasikan, ini mana bahasa gaul, mana bahasa tidak, kan biasanya gitu kan. Kemudian nanti diterjemahkan ke bahasa asing bunyinya seperti apa kalau bahasa gaul. Ayam jago apakah chicken boy susah itu. Oke, kemudian lanjut ada 7 komponen sistem basis data ya. Ada perangkat keras, ada sistem operasi, ada basis data, program aplikasi, database manajemen sistem, database administrator dan pengguna. Perangkat keras ya kita tahu contohnya ya komputer gitu kan, mobile device itu kan perangkat keras. Sistem operasi ya Windows, Linux, Mac OS, kemudian Solaris, FreeBSD dan sebagainya. Basis datanya, nah itu basis datanya dalam tabel-tabel itu. Dan program aplikasinya, kemudian database manajemen sistemnya ya tadi yang saya ada MySQL, ada Mongo, ada Maria, ada Cassandra dan sebagainya. Database administratornya maksudnya yang tukang inputnya itu ya ke database-nya, kemudian penggunanya. Nah ini teman-teman bisa klik ini ya, database pertanian, nanti teman-teman tahu nanti yang hortikultura pada tahun ini ekspor kemana saja, berapa dolar, itu nanti ada semua. Database pertanian .id Exim 2012 nanti bisa milih ya, bisa filter. Kemudian tadi ya, ini saya membaca tulisan ini ya, Hamilaris Kartakulis Pernaveta 2017, dia mereview ya, practice of big data analysis in